Bisa menikmati sunset di resortnya di bagian ini ya. Part 2 di Pulau Kapuposang. Sambungan videoku yang kemarin tentang pulau ini. Nah, setelah kami berkegiatan di siang harinya, akhirnya kami bermalam di resortnya. Nah, di sini kita bisa menikmati sunsetnya yang indah sekali, teman-teman. Assalamualaikum, hai aga karibata maneng. Semoga sehat selalu, Ki, diberikan kemudahan segala urusan dan diberikan rezeki dari arah mana saja. Amin. Nah, perjalanan ke pulau ini itu kurang lebih 2 jam dari Pulau Sarapo, teman-teman. Dan kami melakukan kegiatan setelah sampai di sini. Dan ini saya menuju ke resort setelah kami melakukan kegiatan. Waktu yang lalu itu kalau kita jalan seperti ini, sepanjang jalan itu penuh dengan telur ikan terbang atau ikan torani. Kali ini belum musimnya atau belum waktunya. Ini adalah tangkai atau tandang buah kelapa yang dipakai sebagai rompong atau tempat bersarangnya ikan torani. Jadi, tangkai buah kelapa ini dibawa ke laut oleh kapal nelayan, kemudian disimpan di laut menjadi tempat bersarangnya atau bertelurnya telur ikan torani. Nah, kalau daun kelapa yang ini juga menjadi tempat bertelurnya ikan torani. Jadi, daun kelapa ini dijemur dulu sampai kering, kemudian nanti itu dibawa ke laut dan disimpan ke laut yang biasa terdapat banyak ikan tuing-tuing. Nah, disitulah ikan tuing-tuing itu meletakkan telurnya. Selanjutnya ini kami menuju ke resort yang ada di pulau ini karena hari ini sudah mau maghrib. Kita mau melihat sunset yang ada di sana. Sebelum sampai di resort, kita lihat dulu kegiatanku bersama dengan kader-kader yang ada di pulau ini. Ini adalah kadernya yang cantik-cantik, nah, dan ada juga jadi konten kreator di sini salah satunya. Pembinaan kader kami lakukan sebagai perpanjangan tangan kami ketika kami tidak ada di pulau ini. Jadi kaderlah yang melaksanakan semua kegiatan, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat atau mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau melakukan penimbangan di posyandu. Dan yang di samping ini adalah rumahnya Pak Desa. Jika teman-teman datang ke Pulau Kapuposang ini dan ingin menyewa resortnya, hubungi saja Pak Desa karena Pak Desa yang mengelola resort yang kami sewa malam ini. Ada juga resort yang di sebelah itu yang dikelola oleh swasta. Jika kita mau ke situ juga boleh juga, tapi dia berhubungan dengan hotel yang ada di Makassar. Nanti hotel yang akan di Makassar itu yang mengarahkan kita ke pulau ini. Nah, ini resort yang dikelola oleh Pak Desa, nah teman-teman, atau saudaranya Pak Desa. Nah, ketika kita mau menuju ke resort ini, kita melewati hutan-hutan. Meskipun namanya pulau, tapi di sini banyak hutan-hutannya, termasuk pohon santigi ada yang tumbuh di pulau ini, nah teman-teman. Nah, kita menuju ke pinggir lautnya untuk menikmati sunset sore ini. Cantik sekali sunsetnya di sini ya, teman-teman. Meskipun tidak bulat sekali mataharinya, tapi ini cukup indah sekali dengan pemandangan pantainya dan pohon kelapanya. Pantainya dengan pasir putih. Berbeda dengan di Pulau Sarapo itu, kita tidak bisa melihat pantai yang seperti ini karena Pulau Sarapo itu pinggir pantainya sudah penuh dengan rumah. Nah, kalau di Pulau Kapuposang ini sepanjang pinggir pantainya itu cantik sekali dengan pasir putih. Karena di pulau ini memang jumlah rumah itu kurang, hanya kurang lebih 200 rumah. Dan jumlah penduduknya juga kurang karena banyak yang keluar dari pulau ini untuk merantau kemana-mana. Nah, ini keadaannya cantik toh. Di situ ada tong ayun-ayunnya. Teman-temanku di sini bergaya semua, bikin TikTok dan lain-lain di sini. Dan di tempat ini juga yang pemilik resort ini membuat itu minyak kelapa PCO atau Virgin Coconut Oil ya teman-teman. Nah, kita bisa membeli di sini, mendapatkan di pemilik resort ini. Nah, ini dia PCO-nya yang buatan asli orang Pulau Kapuposang nah teman-teman. Alhamdulillah di sini yang pemilik resortnya itu sudah biasa membuat PCO. Dan ini sudah suasana pagi hari, kami bersiap-siap untuk berangkat menuju ke pulau yang di sebelah atau Pulau Pandangan. Nah teman-teman, meskipun sudah pagi hari tapi lampu di resort ini masih menyala, jadi cantik toh, cantiknya dilihat. Dan kita menuju ke perahu yang ditambatkan atau disandarkan di pinggir dari resort ini nah teman-teman. Spill dulu suasana pagi hari di resort ini dan kita bertemu dengan pemilik resort ini yang biasa mengelolanya. Ini dia namanya Pak Sapar. Kalau kita mau ke resort ini hubungi saja itu Pak Sapar, saudaranya Pak Desa. Dan beliau juga yang membuat minyak PCO-nya, asli dia sendiri yang membuatnya. Selanjutnya kami bersiap-siap menuju ke perahu untuk menuju ke pulau selanjutnya, Pulau Pandangan, Desa Matiro Ujung. Masih satu desa dengan Pulau Kapuposang. Masih bercerita tentang resort ini. Nah, di resort ini yang pemilik resortnya itu bisa menyediakan kelapa muda sesuai dengan pesanan kita. Dia bisa menyediakannya. Dan kami di sini makan kelapa mudanya itu malam hari sampai subuh hari teman-teman. Masya Allah.
Menikmati kelapa muda di sini itu sesuatu sekali teman-teman, karena dulu itu ceritanya kalau kita sampai di pulau ini kita tidak bisa menikmati kelapa muda karena orang-orang itu melarang kita untuk makan kelapa muda, atau biarpun itu minum airnya kita tidak boleh meminumnya. Itu dulu pemalingnya orang tua. Dulu itu beberapa tahun yang lalu pulau ini merupakan daerah endemi malaria, jadi kita dilarang minum air kelapa itu karena takutnya itu kita kena malaria, begitu katanya mereka orang tua. Apakah itu mitos atau fakta? Ayo, yang tahu jawabannya coba dikomentari. Dan ini kami sudah naik di atas perahu, bersiap-siap menuju ke pulau selanjutnya untuk kegiatan kami selanjutnya teman-teman. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya sampai hari ini. Nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu Ki, banyak rezeki kita. Assalamualaikum, bye-bye.